sebuah ungkapan suatu kebersamaan, bahkan suatu kesatuan, di mana segalanya akan lebih mudah dicapai. Satu hati juga menjadi jargon pembangunan untuk sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa tersebut adalah Desa Dukuh, sebuah desa berpenduduk 8.005 jiwa yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan bekerja di sektor swasta. Ketika awal Januari 2020 terdengar adanya virus corona di Asia, desa ini sudah mulai berancang-ancang membangun benteng pertahanan. Dan ketika akhir Maret 2020, corona sudah menjangkit salah satu warga di Pare, Kediri, yang hanya berjarak 25 km dari desa ini, tanpa menunggu waktu lama, Kepala Desa Muhammad Junaidi Setiawan langsung mengajak rapat seluruh perangkat desanya, lembaga desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa untuk secepatnya membuat keputusan langkah tegas menyikapi ancaman corona. Setelah tim gugus tugas terbentuk, kita mengambil langkah yaitu edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan virus tersebut dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Kita membagikan masker dan juga penyemprotan fasilitas umum, dan sangat begitu antusiasnya warga. Setiap RT itu mengadakan penyemprotan mandiri. Waktu itu baru memasuki puasa Ramadan hari ketiga. Ketika menjelang berbuka, tiba-tiba ada berita jika ada seorang warga desa yang meninggal dunia di salah satu rumah sakit dengan status PDP dan harus dimakamkan secara protokol COVID-19. Gugus tugas desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Muhammad Junaidi Setiawan dapat secara sigap mempersiapkan semuanya. Selang 2 pekan kemudian, kembali menerima informasi dari salah satu pabrik rokok di wilayah Tulungagung. Setelah perusahaan menyelenggarakan rapid test ke semua karyawan, ditemukan ada 1 karyawannya yang reaktif dan harus dilakukan isolasi. Karena yang bersangkutan memilih untuk isolasi mandiri di rumah, maka kembali gugus tugas desa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, memberi pengarahan dan motivasi kepada penderita, dan melakukan pemantauan harian. Pemerintah desa melalui gugus tugas juga menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, kopi, sayur mayur, bahkan hingga menyediakan pakan untuk ternak mereka. Selain itu, untuk mendukung kinerja, mereka juga telah membangun jaringan CCTV desa yang dapat dipantau secara terpadu dari ruang comment center di posko gugus tugas di area kantor pemerintahan desa. Kampung Tangguh ini memberikan warna baru buat desa kami untuk selalu tangguh terhadap semua kegiatan yang terjadi pada kegiatan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Tangguh dalam peningkatan pangan, ketahanan pangan, sumber daya manusia. Jadi setiap kegiatan yang bersifat penanggulangan COVID-19 ini, desa itu sendiri sudah siap. Dan baik dalam proses penanganan COVID itu sendiri, karena di desa kami ada ruang isolasi mandiri, ada tempat tim pemulasaran jenazah, penanggulangan pemakaman, ada ambulan dan sebagainya. Jadi dalam kegiatan apapun berkaitan dengan kegiatan penanggulangan COVID ini, desa kami sudah siap. Inovasi lainnya dari desa ini adalah gerakan ketahanan pangan dengan mengajak warga masyarakat desa membuat kebun kecil di rumah masing-masing dan ditanami pangan alternatif. Sebagai stimulan, pihak pemerintah desa melalui gugus tugas sudah membuat kebun percontohan di sekitar posko.
Tidak lama setelah adanya inovasi-inovasi tersebut, ternyata mampu menarik perhatian pihak Polri, khususnya Polda Jatim sebagai inisiator konsep Kampung Tangguh. Dari hasil evaluasi, Kapolres kemudian memutuskan untuk memberikan bantuan berupa penyediaan kendaraan roda 2 yang dapat digunakan untuk menunjang kepentingan operasional gugus. Konsep Kampung Tangguh itu sangat luar biasa karena di sini masyarakat desa diedukasi untuk mengatasi semua permasalahan mereka masing-masing. Jadi tinggal bagaimana masyarakat desa ini mampu mengadopsi konsep tersebut dan mengembangkannya di desanya masing-masing. Saya sebagai Ketua Kampung Tangguh merasa mengerjakan semuanya sudah enak. Kebetulan sekali Bapak Kepala Desa kami, pemerintah desa dan juga lembaga, masyarakat semuanya sangat mendukung, kompak, semuanya tinggal menjalankan, tim anggaran juga sudah cukup bekerja luar biasa. Intinya dengan konsep gotong royong ini kita harus bisa memanfaatkan konsep Kampung Tangguh ini untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di desa, ini cukup di tingkat desa. Berdasar pada pemikiran penyelamatan perekonomian kecil di desa yang harus segera dipulihkan dalam situasi pandemi, harus dibuat suatu terobosan-terobosan. Dan diputuskan cara yang paling efisien adalah dengan memberikan pelatihan digital marketing kepada para pelaku usaha mikro kecil di desa. Masyarakat harus selalu siap, tidak harus bergantung pada pemerintah, mandiri dalam ketahanan pangan, mandiri ketahanan sumber daya manusia dalam bentuk apapun, sehingga desa itu bisa lebih maju lagi dan siap untuk dalam kondisi apapun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ketika diundang menghadiri perayaan Hari Bayangkara di Polres, ternyata Kepala Desa menerima anugerah penghargaan sebagai juara 1 Kampung Tangguh tingkat Kabupaten Kediri. Itu adalah hal yang sangat membanggakan bagi kami, umumnya bagi warga Desa Ndukuh. Mimpi menjadi juara 1 itu tidak ada, karena itu adalah niat ikhlas, tim-tim relawan, dan tanggung jawab kepada masyarakat yang intinya bagaimana di Desa Ndukuh itu terbebas dari COVID-19. Kita dipacu untuk berinovasi, bagaimana memanfaatkan relawan yang ada di desa ini, tidak saja sebagai relawan kesehatan mengatasi COVID, tetapi lebih dikembangkan untuk menjalankan inovasi-inovasi di bidang perekonomian, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Kalau semua desa di Indonesia ini, di negara kita ini menjalankan konsep Kampung Tangguh seperti ini, ya secara otomatis mau tidak mau negara kita juga akan menjadi negara yang tangguh pula. Dari kegiatan yang sudah kami laksanakan, di situ ada pelajaran yang sangat berharga, yaitu semangat bergotong royong dan juga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kepada masyarakat Desa Ndukuh, semoga bisa menjadi motivasi desa-desa yang lain. Terima kasih. Sebagai penutup, ada pepatah yang dipakai sebagai prinsip kerja kepala desa, yen wani ojo weti-weti, yen weti ojo wani-wani. Tentu tidak sembarang pemimpin yang mempunyai karakter demikian, kecuali pemimpin yang berjiwa petarung. Semoga bisa menginspirasi kita semua.